Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya dengan Ustaz Ferry. Ya, tentunya masih di pelajaran IPA ya di semester 2 ini. Oke ya kelas, di semester 2 ini kita masih belajar tentang tema 6 ya, yaitu tentang panas. Nah, masih kita kemarin belajar apa? Ya, kita sudah belajar tentang sumber panas ya atau sumber energi panas. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat panas dan perubahan panas terhadap benda. Yuk, mari kita mulai belajar hari ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat panas. Manfaat panas yang pertama adalah untuk fotosintesis tumbuhan. Cahaya atau panas matahari untuk fotosintesis tumbuhan yang hasilnya adalah oksigen dan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Yang kedua adalah untuk kebutuhan manusia. Contohnya seperti menyetrika baju, memasak, menjemur pakaian, mengeringkan hasil pertanian, proses pembuatan garam, untuk kesehatan, untuk penerangan, mengusir hewan buas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bagi hewan, yaitu untuk menghangatkan badan, untuk melancarkan proses pencernaan untuk hewan-hewan tertentu, dan untuk penerangan ketika berburu mangsa atau mencari makanan. Yang terakhir adalah untuk bagi lingkungan. Panas bumi membuat bumi tetap berpijar, membantu proses pelapukan batuan, dan lain-lain. Pengaruh panas terhadap benda. Yang pertama, panas dapat menyebabkan perubahan suhu benda. Suhu benda akan naik jika menerima atau diberikan panas, dan sebaliknya akan turun suhunya ketika panas tersebut dilepas ke lingkungan. Contohnya adalah sebuah logam yang dipanaskan dengan api, maka suhunya akan meningkat. Ketika didiamkan, lama-lama akan menjadi dingin, suhunya turun. Yang kedua adalah panas dapat mengubah wujud benda tertentu, contoh air. Nanti akan ada perubahan wujud seperti mencair, menguap, membeku, mengkristal, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah panas dapat menyebabkan pertambahan ataupun pengurangan ukuran atau volume benda. Akan terjadi pemuaian dan penyusutan. Panas dapat mengubah wujud benda. Di sini Ustadz akan tampilkan skema perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada cair, padat, dan gas. Perubahan dari cair menjadi padat disebut dengan membeku. Contohnya adalah air yang ditaruh dalam wadah kemudian diletakkan di freezer akan menjadi es batu atau membeku menjadi es. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan padat menjadi cair disebut dengan mencair. Contohnya adalah proses mencairnya es karena terkena sinar matahari atau suhu ruang. Ada juga istilah meleleh yang digunakan untuk benda padat yang dipanaskan akan mencair disebut dengan meleleh. Contohnya besi yang dipanaskan akan meleleh menjadi cairan logam. Untuk keterangan tanda panah yang berwarna kuning artinya adalah menerima kalor atau dipanaskan, sedangkan yang berwarna biru artinya adalah melepas kalor. Selanjutnya adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Contohnya adalah berkurangnya air panas di dalam gelas atau panci yang tak tertutup, airnya akan menguap menjadi kepulan uap. Sedangkan perubahan dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Contohnya adalah ketika merebus air, di bagian atas tutup panci atau teko akan terbentuk titik-titik air yang merupakan hasil penguapan air panas. Kemudian perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Contohnya adalah peristiwa habisnya kapur barus yang dibiarkan di ruang terbuka dari padat menjadi gas, kapur barus atau nama lainnya adalah kamper. Perubahan wujud yang selanjutnya dari gas menjadi padat disebut dengan deposisi atau mengkristal. Contohnya adalah pada peristiwa berubahnya uap air menjadi salju, kemudian pembuatan dari es atau es krim. Nah, coba kalian sebutkan contoh-contoh yang lain di kehidupan sehari-hari ya. Ya, oke kelas. Nah,
Semoga materi yang kita pelajari hari ini ya bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu mengingatnya, dibaca terus ya. Jangan lupa ibadah juga. Oke, tetap semangat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.